Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Geografi Industri, yaitu tentang teori perdagangan internasional. Oke, kita masuk saja kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk ini maksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product. Dan berikutnya yaitu teori perdagangan internasional. Jadi teori perdagangan internasional itu terbagi atas dua. Yang pertama teori klasik dan yang kedua teori modern. Jadi teori klasik itu terbagi atas beberapa. Yaitu yang pertama teori berdasarkan keunggulan absolut dan yang kedua teori berdasarkan keunggulan komparatif. Sedangkan teori modern itu terbagi menjadi teori skala ekonomis, teori siklus produk, dan juga teori Heckesser atau Heckesser-Holin. Oke, kita masuk saja kepada pembahasan dari teori-teori tadi, teori klasik dan juga teori modern. Tapi yang pertama ini kita akan bahas teori klasik. Jadi teori klasik yang tadi itu terbagi atas dua, yaitu keunggulan absolut yang pertama. Jadi filsafat ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme menyatakan bahwa cara terpenting bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Adam Smith mengungkapkan atau membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dengan produksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut, yaitu memproduksi lebih efisien dibanding negara-negara lain, dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian absolut, yaitu memproduksi dengan cara yang kurang efisien. Spesialisasi internasional dari faktor-faktor produksi ini akan menghasilkan pertambahan produksi dunia yang akan dipakai bersama-sama melalui perdagangan antar negara. Dengan demikian, kebutuhan suatu negara tidak diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain. Semua negara dapat memperolehnya secara serentak. Yang berikut yaitu keunggulan komparatif. Jadi apa ini masih keunggulan komparatif? Jadi teori perdagangan internasional yaitu mengkaji dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembahasan perdagangan serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme atau dalam Salvatore 1995. Ide yang mendasar dari perdagangan internasional adalah untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam kebijakan tarif dan non-tarif. Pengenaan tarif sebagai pajak menyebabkan biaya perdagangan meningkat. Akibat dari biaya perdagangan yang meningkat, maka harga-harga barang impor di negara-negara ekspor akan meningkat. Harga terendah untuk barang-barang ekspor dan penuhnya volume perdagangan. Jadi itu merupakan teori dari klasik yang terbagi atas teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Dan yang berikutnya teori perdagangan internasional berdasarkan teori modern. Yang pertama, teori skala ekonomis. Jadi di sini teori skala ekonomis adalah suatu skala produksi di mana pada titik optimalnya produksi bisa menghasilkan biaya per satu unit output terendah jika terdapat skala ekonomis suatu perusahaan di suatu negara dapat berspesialisasi dalam produksi suatu jangkauan produksi yang terbatas dan mengekspornya dengan harga yang lebih murah dari produk yang sama dari perusahaan negara lain yang tidak memiliki skala ekonomis. Karena misalnya modal terbatas hingga tidak bisa membangun kapasitas produksi yang besar atau keterbatasan teknologi sehingga tidak memungkinkan proses produksinya mencapai skala ekonomis. Yang berikut yaitu teori siklus produk. Teori siklus produk dari Vernon pada tahun 1966 yang dikembangkannya antara lain oleh Williamson pada tahun 1983 dapat juga digunakan untuk menjelaskan dinamika keunggulan komparatif dari suatu produk atau industri. Vernon berpendapat bahwa banyak barang manufaktur yang melalui suatu siklus produk yang prosesnya bisa pendek atau panjang, yang terdiri dari
4 tahap, yakni pengembangan atau penciptaan, inovasi atau introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan juga penurunan. Dan yang berikut teori Hexer-Holin. Menurut teori HO atau Hexer-Holin, tiap negara akan berspesialisasi pada jenis bahan tertentu dan mengekspornya yang bahan baku atau faktor produksi utamanya berlimpah atau harganya murah di negara tersebut, dan mengimpor barang-barang bahan baku atau faktor produksi utamanya yang langka atau mahal. Itu menurut Tambunan 2024 halaman 67 sampai 68. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada pengucapan saya yang salah. Sekian dan terima kasih.